Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Maulida Khairunisa dari kelas 10 IPA 7, absen nomor 25. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada tugas ke-8, yaitu teks anekdot. Soal nomor 1. Apa yang Anda pahami mengenai teks anekdot? Jelaskan pendapat Anda. Menurut saya, teks anekdot merupakan sebuah karangan cerita atau kisah yang bisa jadi berdasarkan pengalaman hidup seseorang yang ditulis secara singkat, pendek, dan lucu. Yang kedua, pada umumnya teks anekdot dibuat dan dikemas dalam bentuk cerita lucu atau lelucon yang tujuannya untuk menyindir atau mengkritik orang-orang penting. A. Mengapa teks anekdot hanya ditujukan bagi orang-orang penting saja seperti pejabat atau penegak hukum? Jawabannya karena orang-orang penting itulah yang paling berpengaruh pada suatu negara, maka demi kemajuan dan kesejahteraan negara, maka orang-orang penting itu perlu dikritik atas kesalahan dan dimintai pertanggungjawabannya. Yang B, lalu apakah orang-orang yang tidak penting seperti masyarakat biasa bisa dibuatkan anekdot? Menurut saya bisa, karena masyarakat biasa bisa dibuatkan anekdot tentang kehidupan sehari-harinya dan kritikan bagi masyarakat yang suka melanggar aturan. Nomor 3. Jelaskan apa saja struktur teks anekdot. 1. Abstrak. Bagian pendahuluan teks anekdot yang memberikan gambaran umum mengenai cerita singkat tersebut. 2. Orientasi. Bagian yang memberi gambaran mengenai latar belakang alasan cerita singkat tersebut terjadi, atau yang menjadi penyebab utama terjadinya krisis. Yang ketiga, krisis. Bagian teks anekdot yang mengungkapkan pokok masalah atau inti masalah dalam cerita singkat tersebut. 4. Reaksi. Bagian teks anekdot yang mengungkapkan penyelesaian masalah dalam cerita teks anekdot. 5. Yang terakhir, koda. Koda adalah bagian penutup teks anekdot yang dapat berbentuk komentar, persetujuan, ataupun penjelasan dari cerita tersebut. 4. Menurut Anda, apa saja ciri kebahasaan teks anekdot atau bahasa apa yang digunakan dalam teks anekdot? 1. Memakai kata keterangan atau adverb bentuk lampau. 2. Menggunakan kata kerja lampau. 3. Menggunakan kiasan atau gaya bahasa metafora. 4. Bersifat naratif yang diceritakan secara runtut. 5. Menggunakan kata penghubung dan tanda baca sesuai kaidah. 6. Menggunakan kata sifat, kata benda, atau kata majemuk. 7. Bisa dilengkapi dengan pertanyaan-pertanyaan retorik. 8. Menggunakan bahasa informal atau bahasa sehari-hari. 9. Memadukan antara fakta dan kejadian. Soal nomor 5. Apa manfaat yang Anda dapatkan setelah belajar banyak mengenai materi teks anekdot? Jelaskan pendapat Anda. Menurut saya, manfaat mempelajari teks anekdot adalah dapat membuat cerita-cerita yang lucu dan menarik, dan juga menghibur, serta dapat menyindir pihak lain dalam cerita lucu. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.